Ada kembali di Kabar Petang pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Bang Markus Horizon yang merupakan mantan pemain dan kiper timnas Indonesia dan juga Bang Kusnaini pengamat sepak bola. Kita ke Bang Markus lagi. Bang Markus, kalau melihat kesiapan timnas tadi sudah disebutkan begitu ya dan juga kita bisa mengukur lawan kita nanti Qatar. Ini prediksinya akan seperti apa Bang? Mungkin dari secara skor tadi belum di-mention sebelumnya dengan Bang Kusnaini. Ya, kalau prediksi saya, kalau misalkan seandainya timnas U23 nanti malam siap menghadapi Qatar dengan mental yang kuat, dengan disiplin di segala posisi, saya yakin Indonesia bisa meraih kemenangan dengan 1-0. Asal jangan, saya katakan, asal jangan terpancing emosi akibat para pemain Qatar yang kita tahu sendiri ya, pemain Timur Tengah ya. Kadang-kadang melakukan yang spekulasi itu diving yang tidak jelas di daerah kotak penalti. Itu prediksi saya sih Indonesia bisa menang 1-0 kalau mereka disiplin setiap pada posisinya. Oke, itu prediksi dari Bang Markus ya. Tapi mungkin kita pertanyaan berikutnya begini Bang Markus. Kita kan tahu ya target lolos 4 besar di ajang ini kan merupakan parameter yang ditetapkan oleh federasi kepada Sintayong ya. Nah ini bagaimana kemudian kalau misalnya tidak memenuhi target? Sepakat nggak kalau misalnya kontrak dari Sintayong ini diperpanjang? Atau seperti apa Bang Markus? Ya, masalah kontrak kita tahu sendiri itu masalah PSSI ya. Yang penting di sini kita sebagai rakyat Indonesia berharap pada kali ini timnas U23 bisa memenuhi harapan bisa lolos ke 8 besar. Gitu. Jadi masalah kontrak ya kita serahkan kepada PSSI ya, kita hanya di sini hanya berdoa mudah-mudahan Coach STY dengan timnas U23-nya bisa lolos ke fase grup. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya, itu harapan kita bersama ya. Tapi kalau perspektif dari Bang Markus soal perpanjangan kontrak ini seperti apa? Kita lihat nanti ya Mbak. Mudah-mudahan saya berharap juga PSSI diperpanjang. Walaupun kalaupun tidak lolos, ya saya berharap juga perpanjang karena kita tahu sendiri Coach STY kan sudah membawa peringkat Indonesia sangat jauh ya, sudah lebih bagus lagi. Saya berharap sih kontrak STY diperpanjang nih. Walaupun pertandingan Piala Asia ini 23 ini tidak lolos, saya tetap berharap akan diperpanjang karena asuhan Coach STY yang sekarang ini sudah sangat-sangat bagus, baik di tingkat timnas seniornya, U23-nya. Yang mudah-mudahan kita berharap bahwa PSSI bisa apapun hasilnya bisa tetap memperpanjang Coach STY. Baik, saya ke Bang Kus terlebih dahulu. Ini Bang Kus, ini untuk mengukur komposisi kekuatan timnas Indonesia ini seperti apa? Karena kita ketahui kalau dari U23 yang kemudian ini berlaga di Piala Asia ini sendiri kan sebelumnya juga ada yang pernah di level senior dan seperti apa mereka kemudian ini bertanding di level internasional? Anda melihatnya dan contohnya seperti apa? Iya, saya ambil contoh begini, pemain-pemain Qatar U23 itu rata-rata main di kompetisi domestik ya. Kalaupun ada yang main di luar itu mereka main di Liga Spanyol, di klub Calahorra. Ada 3 orang pemain Qatar U23 yang main di Calahorra. Calahorra itu klub kasta keempat di Liga Spanyol. Nah pemain Indonesia itu sebagian besar main di kasta tertinggi di Liga 1. Ada yang main di luar negeri dan itu rata-rata di klub yang bagus. Seperti Ivar Jenner itu klubnya di divisi tertinggi di Liga Belanda. Kemudian juga Justin itu klubnya divisi tertinggi di Liga Jepang. Kemudian juga Pratama Arhan main di divisi tertinggi di Liga Korea. Nathan Chuaon juga bermain di Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Artinya pemain-pemain kita berkompetisi di level yang cukup tinggi. Makanya saya bilang tadi, secara materi pemain, secara pengalaman kita tidak kalah dengan Qatar. Apalagi pemain kita rata-rata caps-nya bersama timnas senior udah cukup tinggi, rata-rata di atas 10. Begitu juga dengan pemain-pemain yang sekarang ini menjadi pemain inti di timnas senior masih menjadi pelapis seperti Ramadan Sananta. Sananta memang di timnas senior masih banyak menjadi pelapis. Sementara di timnas U23 ini dia andalan. Nah tapi ketika dia membela timnas senior pun jumlah golnya cukup produktif, rasionya 1:2. Artinya materi pemain kita sama sekali tidak kalah dibanding Qatar kalau ukurannya adalah materi pemain. Nah persoalannya seperti yang saya bilang tadi,
Ini pertandingan pertama, di mana kadang-kadang urusannya bukan soal kualitas, urusannya bukan soal teknis, tapi soal mental, soal kesiapan. Nah ini yang saya bilang tadi, mudah-mudahan pemain kita memiliki mental bertanding yang cukup untuk menghadapi laga pertama ini, bisa fokus, bisa konsentrasi, sehingga semua kemampuan terbaik mereka keluar. Kalau penampilan terbaik mereka keluar, kemampuan mereka bisa ditunjukkan, kita bisa mengalahkan Qatar. Oke, jadi mental ini menjadi indikator utama ya Bang Gus ya, kalau dari perspektif dari Bang Kus dan juga Bang Markus. Tapi tadi pertanyaan sama yang saya ajukan ke Bang Markus, ini pertanyaan untuk Bang Kus ya. Ini kan kita tahu bahwa target terbesar yang ditetapkan yang menjadi parameter federasi ke Sintayong ini adalah bisa lolos di ajang 4 besar ini ya. Tapi kemudian bagaimana kalau misalnya tidak lolos ini, apakah memang kontraknya harus diperpanjang Sintayong apa seperti apa? Kalau menurut Bang Kus? Iya, terlalu gegabah kalau menjadikan Piala Asia U23 ini sebagai ukuran ya. Pelatih tim nasional itu di mana-mana ukurannya adalah timnas senior. Karena itu saya pikir dalam kontrak Sintayong juga ada beberapa parameter pencapaian yang harus dicapai oleh Sintayong, entah itu di timnas U23 maupun di timnas senior. Saya pikir kalau levelnya adalah timnas senior, pencapaian dia cukup baik ya, meskipun tidak ada gelar, tapi kemampuan dia mengubah permainan timnas, mengangkat peringkat FIFA Indonesia itu sudah sangat terbukti ya. Nah memang di timnas U23 ini masih menjadi ujian, tapi dengan membawa tim ini ke putaran final Piala Asia, saya pikir itu juga sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau kemudian gara-gara pencapaian di Piala Asia kali ini misalnya tidak mencapai target 4 besar lalu dilepas, bagi saya itu akan menjadi keputusan yang gegabah, karena bulan Juni nanti kita akan terlibat dalam pertandingan hidup mati di level timnas senior untuk memastikan atau mencoba mencapai Piala Dunia melalui kualifikasi putaran kedua. Jadi kalau kita lolos bulan Juni nanti, kita akan lolos ke putaran ketiga. Kalau tiba-tiba ganti pelatih, ya itu namanya keputusannya gegabah nanti. Oke, jadi prediksi untuk skor timnas Indonesia yang berlaga melawan Qatar nanti malam bagaimana dan berapa, Bang Kus? Dengan harapan mereka bisa bermain seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak bikin kesalahan yang tidak perlu, mereka fokus, mental bertandingnya bisa dikeluarkan dengan baik, kemudian konsentrasi sepanjang 2x45 bisa terlihat. Saya optimis mereka bisa menang lah. Kalaupun nggak Markus tadi bilang 1-0, kalau saya bilang 2-1. Karena selalu saya ada kekhawatiran lini pertahanan itu bikin kesalahan. Karena itu buat saya mungkin skornya bisa 2-1. Paling tidak, kalaupun mereka tidak bisa menang 2-1, mudah-mudahan keluar dari lapangan itu skornya 1-1, mudah-mudahan. Tapi saya yakin sekali bisa menang 2-1. Oke, nah keyakinan 2-1 itu dari mana indikatornya? Singkat mungkin bagus. Kualitas kita tidak kalah dengan Qatar. Tinggal bagaimana mental bertanding bisa ditunjukkan dengan baik. Tinggal bagaimana pemain bisa menerjemahkan instruksi pelatih dengan baik. Karena secara permainan kan kita sudah melihat pemain ini ketika main di timnas senior sudah bisa menunjukkan kemampuan mereka dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, nanti kita sama-sama menyaksikan pertandingannya. Apakah sesuai skornya diprediksi oleh Bang Kus dan juga Bang Markus. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat selalu.